Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali menjalankan puasa Ramadan. Berpuasa merupakan suatu kewajiban umat Muslim di sepanjang Ramadan. Tapi apakah ada yang tahu bagaimana puasa Ramadan pertama kali dijalani? Bagaimana seorang Rasulullah menyikapi hari pertamanya berpuasa di bulan Ramadan? Perintah melakukan puasa dikeluarkan pertama kali saat tahun kedua Hijriah, yakni tahun 624 Masehi. Tetapi berpuasa bukan lain hal yang asing bagi masyarakat Arab pra-Islam. Mereka sudah sering melakukan puasa sehingga berpuasa tidaklah dianggap hal baru yang merugikan. Ramadan pertama kali terjadi pada bulan Maret, di tengah musim semi, di saat suhu di semenanjung Arab termasuk Madinah berada kondisi yang sejuk. Perintah berpuasa ini terjadi setelah turunnya wahyu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 185 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Terlepas puasa bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Arab, tetap saja mereka butuh waktu untuk menyesuaikan fisik dan mentalnya untuk menjalani puasa 30 hari penuh. Sedangkan di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka sudah menjalankan puasa sejak bulan Syaban di tahun kedua Hijriah tersebut. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab adanya perintah berpuasa wajib pada Ramadan. Tapi perlu diingat bagaimana keistimewaan bulan ini, seperti pertama kalinya Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Oleh sebab itu, kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani puasa Ramadan pertama kali tidaklah mengejutkan baginya. Karena beliau sendiri juga sudah terbiasa puasa di waktu sebelumnya. Sehingga dari kisah ini dapat ditiru bagaimana konsistensi menjaga keimanan yang dimiliki Rasulullah pada ibadah berpuasa di saat puasa sebelumnya bukanlah suatu kewajiban. Kisah selanjutnya, kisah Nabi Muhammad memenangkan Perang Badar, pertempuran besar di bulan Ramadan. Perang Badar adalah perang antara umat Muslim dan kaum Quraisy yang dikenal sebagai perang besar pertama dalam sejarah Islam. Perang ini mengalami perpecahan pada 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah, merujuk pada Islamic Relief. Penyebab adanya Perang Badar disebabkan oleh perseteruan di antara keduanya. Kaum Quraisy seringkali menghalangi jalan penyebaran ajaran Islam. Mereka menyulitkan para muslimin yang ingin berbagi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diceritakan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah oleh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Saat itu, perbandingan pasukan antara Muslim dan Quraisy berbanding jauh, di mana mereka berisikan kurang lebih 1.000 prajurit dengan 100 ekor kuda. Sedangkan umat Muslim hanya terdiri dari sekumpulan 300 laki-laki dengan 2 ekor kuda. Dengan perbandingan jumlah yang sangat signifikan, dapat dikatakan bahwa umat Muslim akan dengan mudahnya dikalahkan oleh suku Quraisy. Dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah oleh Syafiur Rahma Al-Mabarakfuri, perang ini mengambil waktu saat kafilah dagang Quraisy yang sedang perjalanan pulang dari Syam menuju Makkah dihadang oleh pasukan Madinah. Kafilah dagang Quraisy tersebut membawa kekayaan penduduk Makkah sebanyak 1.000 ekor unta membawa harta benda bernilai 5.000 dinar. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada para Muslim, "Ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Halangi ia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barang rampasan itu pada kalian." Peperangan pun dimulai. Tak ada rasa takut tergambar di wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama ia dan pasukannya berjalan dari Madinah menuju medan peperangan.
Dengan menyiapkan taktik serta siasat dari Nabi Muhammad SAW, pasukan Muslim sampai pada mata air Badar lebih dahulu dibandingkan kaum Quraisy. Hal ini sebagai upaya untuk mengamankan air beserta cadangannya di tengah lembah gurun Badar. Orang yang pertama kali gugur adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang kaum Quraisy yang kasar, yang berusaha merebut pasokan air dari para Muslim. Tetapi gerakannya itu dihalangi oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian ia menebas kaki Al-Aswad hingga terputus dan membuatnya tercebur dalam mata air Badar hingga berakhir meninggal dunia dihabisi oleh Hamzah. Selanjutnya, perang semakin pecah dengan jatuhnya 3 penunggang kuda Quraisy yang juga komando pasukan. Hal itu membuat kaum Quraisy naik pitam dan semakin murka dalam penyerangan ke pasukan Muslim. Sedangkan itu, Rasulullah SAW berdoa dan memohon bantuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon akan kemenangan hingga pada akhirnya dalam riwayat Muhammad bin Ishaq menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu." Dengan bantuan para malaikat, para Muslim pun berperang. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berucap, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai, yang tak diketahui siapa yang melakukannya. Ada juga tangan yang terputus, juga tanpa diketahui siapa yang melakukannya. Peperangan besar ini terjadi dalam 2 jam, yang berakhir kemenangan pada pasukan Muslim. Mereka berhasil meruntuhkan pertahanan kaum Quraisy hingga mereka mundur dan menyerah. Setelah 6 tahun berakhirnya Perang Badar, para Muslim berhasil menyebarkan ajaran Islam di Makkah dengan damai, tanpa adanya gangguan dari kaum Quraisy. Perang besar Badar ini pun disebut dalam surah Ali Imran ayat 123 sampai 126 yang artinya, sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Quran Surat Ali Imran. Perang Badar ini memiliki nilai penting dalam ajaran Islam. Ia menggambarkan bagaimana rasa tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan bantuan tiada tara kepada hambanya. Nah, sahabat Islamic Power, itulah 2 kejadian di bulan Ramadan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan bermanfaat. Silahkan di-share biar orang lain tahu.